Jadi untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz kami persilakan Ustaz untuk dimulai Ustaz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan basahnya lidah kita berselawat kepada beliau, kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang Arab Badui datang ke Madinah untuk belajar Al-Quran. Ketika itu di masa khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Arab Badui ini bertanya, dengan siapa saya bisa belajar Al-Quran? Lalu ditunjukkan kepada seorang laki-laki. Ketika itu laki-laki tersebut mengajarkan satu surah, yaitu surah At-Taubah. Pada ayat yang berbunyi, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Bunyi ayatnya, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Dalam ayat tersebut, pada kata rasulah, lamnya itu berbaris atas, wa rasulahu, ya, wa rasulahu. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu. Lamnya baris atas atau baris fathah. Namun laki-laki tersebut yang mengajarkan Arab Badui tidak membacanya dengan fathah, tetapi dia baca dengan kasrah, yang semestinya wa rasulahu dibacanya wa rasulihi dengan kasrah lamnya. Maka menjadi bunyi ayatnya, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Karena dia beranggapan bahwa kata rasulihi itu dalam bahasa Arab, ya, dia ataf mengikut kepada al-musyrikina. Karena al-musyrikina itu sebelumnya ada minal musyrikina. Maka dia baca wa rasulih. Ya, al-musyrikina majrur dengan min, maka rasulihi lamnya juga majrur. Begitulah dia baca. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Padahal yang benar adalah Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Sehingga artinya juga, ya, menjadi salah. Tertukar artinya. Kalau arti yang sebenarnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari orang-orang musyrik, dan juga Rasul berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tetapi ketika salah dibaca, yang semestinya wa rasulahu
dibaca dengan wa rasulihi, maka artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasul. Artinya Allah tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh orang musyrik dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga artinya menjadi salah. Maka Arab Badui ini ya bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab, kemudian dia katakan, ya, wahai Umar bin Khattab, aku berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalifah Umar sangat terkejut. Wahai Arab Badui, kenapa engkau berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan karena Allah juga berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Lalu kata Arab Badui mengatakan, karena ada seorang laki-laki mengajarkan kepadaku di Madinah sebuah ayat pada surah At-Taubah, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, dengan mengkasrahkan huruf lam. Lalu kata Umar bin Khattab, wahai Arab Badui, bukan seperti itu bacanya. Bukan wa rasulih, tetapi wa rasulah. Ya, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Ya, jadi bukan wa rasulih. Ketika salah dibaca, ya, fathah dibaca kasrah, maka artinya juga berubah. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya, hendaklah yang mengajar Al-Quran itu adalah orang-orang yang mengerti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an ya tidak cukup dengan sekedar membaca dari mushaf saja. Tidak cukup sekedar ya membaca dari mushaf. Tetapi membaca Al-Qur'an harus melalui seorang guru yang memiliki kemampuan yang baik. Memiliki kemampuan yang baik. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa ya, qiraatul Qur'anil Karimi sunnatun muttaba'ah. Membaca Al-Qur'anul Karim merupakan sunnah Rasul yang mesti diikuti. Kalau kita salat, ya, dalam perbuatan salat itu kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita takbiratul ihram, bagaimana ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika ruku, sujud, dan seterusnya. Maka seperti itu juga ketika kita membaca Al-Quran. Bagaimana kita ya membaca setiap huruf itu dengan tepat. Bagaimana kita bisa membaca setiap kalimat dengan tepat. Bagaimana kita bisa membaca setiap ayat dengan benar sesuai dengan tajwid yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, ikhwan akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar sejarah tentang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ketika beliau berumur 9 tahun, beliau sudah mampu menghafal satu kitab hadis yang cukup terkenal pada waktu itu, yaitu kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah. Umur 9 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal kitab tersebut. Tetapi beliau tidak cukup hanya dengan membaca melalui kitab saja. Tidak cukup dengan menghafalnya sendiri.
Tetapi beliau dari Makkah pergi menuju Madinah, ingin langsung berjumpa dengan penulis kitab, ingin langsung berjumpa dengan Imam Malik bin Anas. Kenapa beliau harus dengan letih pergi ke Madinah? Karena beliau tahu betul bahwa ilmu itu tidak cukup hanya sekedar membaca dari buku saja. Tidak cukup hanya sekedar membaca dari kitab saja. Tetapi harus langsung belajar dengan guru. Kalau sebuah hadis Rasulullah SAW, kita harus belajar dengan seorang guru yang betul-betul memiliki kemampuan yang baik. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Yang setiap ayat yang kita baca itu memiliki nilai ibadah. Setiap huruf yang kita baca memiliki nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam dunia Islam, seorang murid tidak cukup hanya dengan membaca di depan gurunya saja. Bahkan seorang guru, ketika muridnya sudah mampu menguasai bacaan dengan baik, 100% bacaannya benar, maka seorang guru memberikan ijazah kepada muridnya. Jadi dalam Islam seperti itu luar biasa. Dalam sejarah Islam, sampai sekarang, walaupun murid sudah membaca dari awal sampai akhir, tetapi ketika menurut seorang guru, ini murid belum pantas, belum berhak diberikan ijazah, maka si guru tidak memberikan ijazah. Karena ijazah itu, di antara fungsinya adalah bagaimana seorang guru itu telah memberikan izin kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang telah dia sampaikan kepada muridnya. Jadi kalau seorang guru sudah merasa bahwa murid ini betul-betul menguasai ilmu yang telah dia sampaikan, sesuai dengan apa yang dia inginkan, ketika membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang telah dia kuasai, melalui sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, maka seorang guru baru memberikan ijazah kepada muridnya. Jadi sampai seperti itu. Tidak hanya sekedar membaca dari mushaf saja, tidak hanya sekedar membaca di depan guru saja, tetapi guru memberikan ijazah kepada muridnya agar si murid bisa mengajarkan kepada orang lain sesuai dengan bacaan yang dia terima dari muridnya. Para ikhwan akhwat peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama yang bernama Asy-Sya'bi mengatakan al-qira'atu sunnatun faqra'u kama qara'a awwalukum. Membaca Al-Qur'an merupakan sunnah Rasulullah yang mesti kita ikuti, maka bacalah Al-Qur'an itu sebagaimana orang-orang terdahulu membaca Al-Qur'an. Sebagaimana para sahabat membaca Al-Qur'an, sebagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah, sampai sekarang huruf ba yang kita baca sesuai dengan ba yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Huruf ta yang kita baca sesuai dengan ta yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Huruf sa yang kita baca sesuai dengan sa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu karena ketika kita belajar Al-Quran, talaki langsung dengan seorang guru yang memiliki silsilah sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah ayat, surah An-Naml ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim." Sesungguhnya engkau, yaitu Rasulullah SAW, sungguh ditalakikan Al-Quran kepada engkau dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Luar biasa ayat ini,
Rasulullah talaki Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi dalam ayat ini Allah berfirman, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau ditalakikan Al-Quran itu dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi walaupun Rasul talaki Al-Qur'annya melalui malaikat Jibril alaihissalam, tapi begitulah silsilah sanadnya. Ya. Silsilah sanadnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan sanad, berarti kita membawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa nama malaikat Jibril alaihissalam sampai kepada sanad, silsilah sanad yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah adalah seorang Arab yang sangat fasih bacaannya. Sangat fasih ketika menyebutkan huruf. Sangat fasih ketika berbicara. Tetapi Rasulullah SAW tidak cukup hanya sekedar menerima wahyu yang ditulis, tetapi Rasulullah SAW harus mendengar wahyu tersebut langsung dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Walaupun Rasul sudah fasih setiap huruf yang dia baca, tetapi ketika membaca Al-Quran, Rasulullah SAW mendengar apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Lalu apakah cukup dengan mendengar? Tidak. Rasulullah SAW mengulang kembali apa yang telah ia dengar dari malaikat Jibril alaihissalam. Begitulah kalau kita talaki, tidak cukup sekedar seorang guru membaca di depan muridnya. Tidak cukup sekedar seorang murid mendengar bacaan gurunya. Ya, terkadang ada orang cukup mendengar bacaan gurunya. Apakah melalui mungkin MP3, melalui YouTube, lain sebagainya, itu tidak cukup. Tetapi bagaimana seorang murid harus membaca Al-Quran itu di depan gurunya. Sehingga ketika gurunya mendengar, wah huruf ini perlu diperbaiki, huruf B perlu diperbaiki, huruf yang ini perlu diperbaiki, dan seterusnya. Ya. Sahabat saja yang sudah fasih bacaannya, juga harus talaki dengan Al-Quran. Sahabat, orang-orang yang ketika menyebut huruf hijaiyah adalah orang-orang yang luar biasa membaca hurufnya. Tetapi para sahabat tidak cukup dengan membaca langsung dari tulisan, tetapi harus talaki langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apalagi kita sekarang, yang hurufnya belum benar, hurufnya belum fasih, kita lebih utama untuk bertalaki dengan seorang guru yang memiliki silsilah sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajar kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, khuzul Qur'ana min arba'ah. Ambillah Al-Quran dari 4 orang sahabat. Artinya Rasulullah menunjuk sahabat-sahabat yang memiliki bacaan yang bagus. Ambillah Al-Quran, bacaan Al-Quran dari 4 orang sahabat. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Salim. Yang ketiga Mu'adz, dan yang keempat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Jadi pada masa sahabat, pada masa Abu Bakar itu Quran sudah dikumpulkan, pada masa Utsman sudah disatukan penulisannya, Jadi mereka tidak cukup hanya membaca dari mushaf saja, tetapi mengambil dari sahabat. Maka Rasul menunjuk sahabat-sahabat yang memiliki bacaan yang sudah tepat, sehingga para sahabat lain atau mungkin tabi'in mempelajari Al-Quran dari sahabat-sahabat tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran
telah diseragamkan penulisannya pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an mengirimkan mushaf yang telah ditulis pada waktu itu ke beberapa negara. Utsman mengirimkan mushaf ya ke beberapa negara. Ya. Ada yang dikirimkan ya ke Kufah. Ada yang dikirimkan mushaf itu ke Basrah. Ada yang dikirimkan ke Syam. Ada yang dikirimkan ke Makkah. Dan satu mushaf tetap ada di Madinah Al-Munawwarah. Pertanyaannya, cukupkah sahabat Utsman bin Affan mengirimkan mushaf saja ke negara tersebut? Ke Mesir, ke Kufah, ya, ke Basrah, ke Syam, ke Makkah? Apakah cukup hanya mengirimkan mushaf saja? Ya, tidak. Ternyata sahabat Utsman bin Affan ya juga mengirimkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan Al-Quran tersebut. Kalau sejarah kita melihat bagaimana ya Utsman mengirim seorang sahabat ke Kufah yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, mengirim sahabat ke Basrah yang bernama Musa Al-Ash'ari, mengirim sahabat ke Syam yang bernama Al-Mughirah, dan mengirim sahabat ke Makkah yang bernama Abdullah bin Sa'ib. Jadi menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran tidak hanya cukup dari mushaf saja, tetapi bagaimana kita membacanya dari seorang guru yang sudah memiliki kemampuan yang baik dalam membaca Al-Quran. Para ikhwah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mushaf Al-Quran, terkadang ada huruf-huruf yang ditulis tetapi tidak dibaca. Ada huruf-huruf ya yang terkadang ya berbaris fathah tetapi tidak dibaca fathah secara sempurna. Kalau dalam qiraah kita Asim, qiraah Asim, ada sebuah ayat yang barisnya fathah tetapi dibaca dengan miring. Ya, ya bismillahi majreha. Kalau lihat baris maka dibaca majaroha, 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 tetapi dibaca majreha. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran harus kita terima dengan talaki. Dibaca majreha wa mursaha, bismillahi majreha wa mursaha. Ya. Tidak kita baca wa murseha. Padahal kalau kita lihat pas kali itu dibaca bismillahi majreha wa murseha, tapi tidak boleh. Hanya dibaca bismillahi majreha wa mursaha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ya satu kisah yang begitu menarik ya. Seorang ahli qiraat ini kita selesai sampaikan untuk memotivasi kita agar kita bisa terus membaca Al-Quran dari seorang guru. Ya. Karena dalam beberapa buku tentang qiraat, ya, Imam Asim itu sampai lebih kurang 30 kali khotam di depan gurunya. 30 kali khotam di depan gurunya. Seorang ahli qiraat yang bernama Habib ya Az-Zayyad. Ya. Beliau pernah bermimpi bahwa hari kiamat sudah terjadi. Kemudian dia mendengar orang-orang membacakan Al-Quran dan ada suara mengatakan la yadkhul alayya illa man amila bil Quran. Jangan masuk kemari kecuali orang-orang yang telah mengamalkan Al-Quran. Maka Hamzah Az-Zayyad, ya Hamzah Az-Zayyad merasa bahwa dia belum termasuk orang yang mengamalkan Al-Quran. Maka dia pergi. Ya. Kemudian ada suara yang memanggil, "Aina Hamzah?" Di mana Hamzah? Lalu Hamzah berbalik dan dia menjawab, "Labbaika da'i Allah." Ya. Karena dia menyangka yang memanggil namanya itu adalah malaikat. Jadi jawabannya labbaika da'i Allah. Karena orang Arab kalau dipanggil,
kemudian menjawab dengan lembut, itu labbaik. Ya. Maka Hamzah Az-Zayyat menjawab labbaika da'i Allah. Ada yang menyangka memanggilnya malaikat, maka dia menjawab labbaika da'i Allah. Karena kalau dia menyangka yang manggil adalah Allah, maka dia menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ya. Ketika Hamzah menjawab labbaika da'i Allah, maka malaikat mengatakan kepada Hamzah, ya Hamzah, qul labbaik Allahumma labbaik. Ya Hamzah, jawablah labbaik Allahumma labbaik. Fahamlah Hamzah bahwa yang memanggil namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hamzah masuk, kemudian banyak orang-orang membacakan Al-Quran, dan Hamzah diberikan kelebihan yang luar biasa. Ya. Kemudian ya di akhir kisah ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Hamzah untuk membaca beberapa ayat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui bacaan Hamzah. Maka Allah bertanya kepada Hamzah, ya Hamzah, ya kepada siapa engkau belajar Al-Quran? Maka Hamzah menjawab, Yahya. Maka Allah mengatakan, sadaqa Yahya, benarlah Yahya. Wahai Hamzah, siapa yang mengajarkan Yahya? Maka Hamzah menjawab, Sulaiman. Kata Allah, benarlah Sulaiman mengajarkan Yahya. Wahai Hamzah, siapa yang mengajarkan Sulaiman? Maka Hamzah menjawab, Abu Abdurrahman As-Sulami. Kata Allah, sadaqa Abu Abdurrahman As-Sulami. Maka benarlah Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Sulaiman. Kemudian bertanya kembali Allah, ya Hamzah, siapa yang mengajarkan Abu Abdurrahman As-Sulami? Maka Hamzah menjawab, Ibnu Ammi Nabiyika. Anak dari paman nabimu itulah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Allah bertanya kembali, siapa yang mengajarkan Ali bin Abi Thalib? Maka Hamzah menjawab, Nabiyuka, nabimu. Allah tanya kembali, siapa yang mengajarkan nabimu? Maka Hamzah menjawab, ya Jibril alaihissalam. Allah bertanya kembali, siapa yang mengajarkan Jibril? Maka Hamzah terdiam. Bukan berarti Hamzah tidak tahu jawabannya, tapi Hamzah faham betul siapa yang mengajarkan Jibril alaihissalam. Tetapi karena beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Hamzah tidak sanggup mengatakan anta, ya, karena adab kepada Allah. Kemudian Allah berkata kepada Hamzah, ya Hamzah, qul anta. Ya Hamzah, jawablah anta. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Hamzah, aku tidak sekedar memuliakanmu saja, ya, tetapi aku memuliakan orang-orang sebelummu. Orang-orang sebelummu. Dan juga aku memuliakan orang-orang setelahmu. Mudah-mudahan kita semua, ya, kita semua yang hadir ini merupakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah Al-Quran. Karena Al-Quran itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menilainya sebagai satu ibadah. Ketika kita membacanya, ketika kita memahaminya, dan ketika kita mengamalkan Al-Quran tersebut, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat melalui Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz atas Syukron Ustaz atas tausiah hari ini Ustaz. Sebelumnya kepada teman-teman yang lain, kalau ada yang ingin pertanyaan boleh di kolom chat komentar. Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Satu dari sahabat kita, Tona. Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, selain di Mahat Abu Ubaidah, di mana lagi bisa talaki dengan Ustaz? Kapan kita mulai menghafal Al-Quran Ustaz? Masya Allah. Ini sepertinya nanya jadwal kajian Ustaz nih Ustaz. Suara Ustaz nggak dengar. Suara Ustaz nggak dengar.
Halo Ustaz, bisa dengar suara kita Ustaz? Hmm. Ya, baik. Tadi mic saya nggak bisa diklik itu. Ini baru bisa. Maaf. Alhamdulillah ya Ustaz, silakan Ustaz. Ya, untuk talaki Al-Quran, ya sebenarnya kalau saya pribadi itu ada talaki Al-Quran di Ma'had Abu Baidah, ya di program tahsin Al-Quran. Ada talaki Al-Quran itu juga di Bumi Asri, ada talaki Al-Quran di sekolah BN Umi, dan juga di rumah ada talaki Al-Quran. Ya, kalau di rumah itu biasanya saya buat malam Jumat ba'da maghrib. Ya. Nah, tetapi kalau untuk akhwat, nanya akhwat nih ya. Kalau untuk akhwat itu kalau saya mengajar itu di Bumi Asri, ya di Bumi Asri. Ya. Kalau di Mahad saya hanya mengajar untuk ikhwan saja, untuk laki-laki saja. Ya, kalau di rumah juga begitu, tapi kalau mau belajar di rumah ya untuk akhwat itu bisa dengan istri saya. Nah, tapi kalau mau dengan saya itu di Bumi Asri itu setiap hari Sabtu. Nah, itu dia. Wallahu alam. Ada lagi, Li? Ada Ustaz, satu lagi Ustaz, dari saudara kita Idham Khalid Ustaz. Ya. Pertanyaannya Ustaz, apakah benar ilmu tajwid itu hanya digunakan pada saat kita membaca Al-Quran saja? Bagaimana kalau di luar bacaan Al-Quran Ustaz? Iya. Mempraktekkan tajwid secara utuh itu hanya dipergunakan ketika membaca ayat Al-Qur'aniyah, ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Hanya ya diberlakukan ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun selain Al-Qur'an, ya kita cukup sekedar membacanya ya sesuai dengan makhrajnya. Walaupun tidak sempurna, umpamanya huruf H tidak H betul, tidak mengapa. Tapi kalau Al-Quran, setiap huruf itu harus dibaca dengan makhraj, dengan sifat, ketika ada idgham, diidghamkan, seperti itu. Berbeda kalau selain Al-Quran. Karena kalau Al-Quran mau ditajwidkan juga boleh saja, tetapi ya tidak menjadi kewajiban bagi kita. Seperti kalau kita berbahasa Arab, umpamanya ya kaifa haluka ant. Nah, kalau ditajwidkan begitu, kaifa haluka ant. Nah, ada ikhfa'nya. Jadi membaca Al-Qur'an ya ilmu tajwid itu hanya dipraktekkan secara utuh ya dalam Al-Qur'an. Adapun yang lainnya ya itu hanya membaca ya sesuai dengan makhrajnya walaupun tidak sempurna, tapi dengan syarat ketika di sana ada sesuatu yang bagian umpama dari rukun sholat, maka setiap huruf itu harus dibaca dengan benar. Umpamanya ketika takbiratul ihram, ya itu kan rukun sholat. Allahu Akbar. Jangan sampai ada huruf yang ketukar. Umpamanya akbar, kaf menjadi akbar, jadi qaf, atau Allah menjadi panjang, Jadi ketika di sana ada merupakan satu rukun ibadah, ya maka harus dibaca dengan benar. Ya walaupun di sana tidak diberlakukan idgham tidak mengapa, ikhfa tidak mengapa, kemudian dengungnya kurang tidak mengapa. Tapi panjang pendeknya di mana yang panjang itu mesti dipanjangkan. Ya. Walaupun mungkin yang dua lebih tidak mengapa. Dalam adzan juga begitu. Ya. Panjang pendek juga diperhatikan. Dan jangan sampai huruf berubah. Umpamanya ketika adzan asyhadu anna. Nanya kan pendek. Asyhadu anna. Jangan anna. Nah, jadi panjang. Itu tidak bisa. Ya.
Karena ketika dibaca seperti itu panjang maka artinya berubah. Yang semestinya artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah menjadi aku bersaksi bahwa kami ini adalah Muhammad utusan Allah, berubah dia. Jadi selain Al-Qur'an ya cukup sekedar membaca ya dengan huruf mat di mana kita tidak sampai merubah artinya. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an semua huruf dibaca dengan makhraj, dengan sifat, dan dengan hukum-hukum tajwid yang sudah baku. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz. Ini Ustaz ada satu pertanyaan Ustaz dari saudara kita Abdullah bin Huda Ustaz. Ini beliau minta review lagi Ustaz tentang ceramah yang sebelumnya, yaitu Ustaz boleh diulang tentang silsilah guru Imam Hamzah dan 4 orang yang Rasulullah perintahkan untuk mengambil Al-Quran dari mereka. Syukron Ustaz. Ya. Imam Hamzah punya guru bernama Yahya. Yahya punya guru bernama Sulaiman. Sulaiman punya guru bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami punya guru Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kemudian belajar kepada Rasul, kemudian Rasul dengan Jibril, Jibril belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, dari saudari kita Intan Yuk. Saya ingin bertanya, lebih utama membaca Al-Quran terlebih dahulu atau belajar tajwid dulu Ustaz? Karena tajwid saya kurang Ustaz. Ya. Belajar Al-Quran itu bersamaan. Ya, bersamaan dengan kita mempelajari ilmu tajwid. Tetapi di awal jangan sampai kita mempelajari tajwid secara mendalam sekali. Ya. Karena dalam baca Al-Quran, ya di awal atau pada ilmu dasarnya, bagaimana kita bisa membaca huruf dengan baik. Bagaimana kita bisa membaca huruf dengan baik. Kemudian bagaimana kita bisa memanjangkan huruf yang dibaca panjang. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menggunakan, mendengungkan huruf yang dibaca dengan dengung. Itulah ya inti dari membaca Al-Quran secara umum. Ada 3. Yang pertama huruf, yang kedua panjang pendek, dan yang ketiga adalah dengung. Jadi di awal ya, ketika kita belajar tajwid ya, itu belajar tajwid dasar saja. Ya. Tetapi yang lebih penting bagaimana kita belajar membaca Al-Qur'an itu dengan seorang guru. Dengan seorang guru. Karena belajar Al-Qur'an ini ya kita harus talaki dengan guru ya. Kalau kita hanya sekedar belajar tajwid saja tanpa talaki dengan guru, ditakutkan nanti ketika praktek terdapat kesalahan-kesalahan. Maka beriringan ya kita belajar membaca Al-Qur'an ya, kemudian dibarengi dengan ilmu tajwid dasar saja. Karena kalau ilmu tajwid secara mendalam nanti semakin bingung. Artinya ilmu tajwid dasar yang sudah bisa kita pakai untuk membaca Al-Quran. Saya ulangi, yang pertama tentang hurufnya, ya huruf hijaiyah bagaimana menyebutnya dengan baik, dan itu juga dengan talaki. Ha, sa, dha, kemudian panjang pendeknya, ya sekedar kita mengetahui ini huruf mat ada 3, ya dengan syarat seperti ini, kemudian mempelajari gunnah, mana yang dibaca dengung, mana yang tidak dibaca dengan dengung. Setelah kita menguasai bacaan yang baik dan benar dengan dasar tajwid yang kita sampaikan tadi, kemudian kalau ingin mendalaminya lagi silakan dalami ilmu tajwid. Ya mungkin sampai menghafal matan dan seperti itu. Yang penting ya saya katakan belajarlah
dengan seorang guru yang memiliki kualitas bacaan yang baik. Karena buku yang terbaik dalam membaca Al-Qur'an adalah guru. Jadi buku yang terbaik adalah guru. Jadi gurulah itulah yang mengajarkan. Yang buku itu adalah ilmu, tapi kunci untuk membuka ilmu itu adalah seorang guru. Maka belajarlah dengan seorang guru yang memiliki kualitas bacaan yang baik dan benar. Wallahu a'lam. Berarti memang sangat penting sekali Ustaz ya peranan guru ini untuk Ya. membimbing kita dalam menyempurnakan Ya. bacaan Al-Quran Ustaz ya. Nah, ini ada satu betul. pertanyaan yang sangat Sekali. berkaitan sekali Ustaz, yaitu dari saudara kita Berni Satria Gemilang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita untuk lebih memahami tajwid Ustaz? Sementara untuk mencari guru di daerah saya agak susah Ustaz mendapatkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Oleh karena itu maka dalam menuntut ilmu kita harus bekerja keras. Bekerja keras. Ya. Ketika kita mendengar ada seorang guru ya di daerah fulan, maka kita harus berusaha untuk belajar, datang ke sana. Makanya kalau kita lihat sejarah para ulama itu, bahkan karena ingin mencari satu hadis saja, mereka berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Ya. Dari satu negara ke negara lain, hanya untuk mencari hadis saja. Oleh karena itu, ketika tidak ada seorang guru di tempat kita, maka berusahalah kita untuk belajar di tempat lain, di daerah lain. Kalau kita di Mad Abu Baidah, ya ada tahsin, ya program tahsin setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu. Itu peserta ada yang datang dari Karo, ada yang datang dari Siantar, ada yang datang dari Tebing, ada yang datang bahkan dari Aceh datang untuk belajar Al-Quran atau tahsin Al-Quran. Jadi ketika kita mendengar ada seorang guru, ada guru yang memiliki bacaan yang bagus, maka datangilah. Walaupun itu mungkin ya perlu waktu, ya jarak yang ditempuh untuk menuntut ilmu tersebut. Jadi jangan sampai kita termasuk dalam dalam kelompok orang yang disebut oleh Imam Jazari musiun asimu. Imam Jazari pernah mengatakan ya, dalam membaca Al-Quran ini ya kita terbagi kepada 3. Yang pertama adalah muhsinun ma'jurun, yang kedua musiun asimu, yang ketiga ma'zurun. Yang pertama adalah muhsinun, seseorang yang bacanya bagus, ma'jurun mendapat pahala. Yang kedua musiun asimu, bacaannya ya salah, tidak benar, parah, buruk. Sementara dia mengetahui di sana ada guru yang bisa mengajarkannya, tetapi dia tidak belajar, sehingga ketika membaca menyebabkan artinya berubah atau terbalik atau salah, maka itu bisa menyebabkan asimu, itu bisa menyebabkan berdosa. Dan yang ketiga adalah ma'zurun. Ma'zurun itu dimaafkan, karena satu kondisi memang tidak bisa belajar, ya, bacaan yang belum bagus itu dimaafkan. Tetapi ketika kita mendengar ada guru-guru yang memiliki bacaan yang bagus, maka berusahalah untuk belajar kepada mereka walaupun perlu waktu dengan jarak yang ditempuh lebih jauh dari biasa kita belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ustaz, pertanyaan Ustaz, Masya Allah ini banyak sekali Ya, pertanyaan ini. Dari saudara kita Muhammad Safwan Hilmi Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengucapkan huruf gho Ustaz? Dan saya ingin minta tolong Ustaz, mungkin bisa nanti Ustaz mengajar kami tahsin di markas tahfiz KMS Sri Surnadi. Oh, ini ternyata salah satu santri tahfiz Mad Ubaidah ini Ustaz. Keren Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, huruf vo, ya, vo, ya, vo, ya. Jadi vo itu satu huruf yang diantara sifatnya adalah isti'la dan itbaq, ya, isti'la dan itbaq.
Artinya suaranya naik ke atas, isti'la. Ya, naik ke atas, ya. Dha, dhi, dhu. Dha ketika baris atas, dha fathah, jangan dibaca dho. Bukan dho, tapi dha. Ketika baris bawah, dhi. Ketika baris dhammah, dhu. Ya. Dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. Iya. Jadi itu perlu kepada talaki, ya, kepada talaki, ya, pelan-pelan itu diperbaiki insyaallah. Wallahu alam. Ini Ustaz, ada Ustaz, pertanyaan Ustaz, dari saudari Nanda Restu Ustaz. Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Turis lain membaca, bagaimana caranya agar kita paham dari apa yang kita baca, dan biasanya yang dibaca itu misalkan satu juz satu hari. Bagaimana langkah singkatnya Ustaz? Maksudnya itu Ustaz, mungkin bagaimana cara kita membaca itu sambil mentadaburinya Ustaz, seperti itu Ustaz. Iya. Membaca dan faham, ya. Ya. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, tentu itu tidak terlepas dari memahami bahasa Arab. Memahami bahasa Arab. Maka kalau saya lihat para syekh-syekh, ya, qiraat itu, ketika murid membaca di depannya, maka syekh itu tidak hanya sekedar memperbaiki hurufnya saja, tetapi juga memperhatikan di mana tempat berhenti atau waqaf. Karena waqaf itu sangat berhubungan dengan arti atau makna. Karena kalau salah waqaf terkadang bisa menyebabkan artinya berubah atau artinya salah. Maka menunjukkan bahwa membaca Al-Quran juga dituntut kita untuk memahaminya. Maka untuk memahami Al-Quran tidak akan lepas dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, karena tidak mungkinlah kita faham sekedar dengan baca terjemah saja. Bagaimana kita bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan benar sehingga kita bisa lebih merasakan setiap ayat-ayat yang kita baca. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ini Ustaz, pertanyaan dari Windari Alkaf. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika memperbaiki bacaan tapi sambil dilakukan juga sekaligus menghafal? Dan bagaimana cara cepat menghafal serta memperbaiki bacaan? Ya. Membaca Al-Quran, ya, dituntut harus dengan tajwid yang benar. Tajwid yang benar. Kalau kita menghafal Al-Quran, ya, dengan dengan nada silakan saja, tidak mengapa. Selama, ya, ketika kita membaca dengan nada, dengan lagu, itu tidak sampai merusak kaidah-kaidah tajwid. Ya. Silahkan kita baca, kita hafal pakai nada. Ya, pakai nada. Barangkali supaya lebih bisa cepat masuk hafalan, silakan saja. Tapi dengan syarat, ya, ketika membaca dengan lagu, jangan sampai merusak kaidah-kaidah tajwid. Menghafal Al-Quran sebenarnya cukup mudah sekali. Ya, karena Allah telah memberikan sinyal kepada kita, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal min muddakir. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, ya, kemudahan kepada kita. Artinya bahwa setiap kita umat Islam ini, ya, Allah beri kemampuan kepada kita untuk menghafal Al-Qur'an. Lalu tinggal kita, apakah kita memanfaatkan pemberian Allah ini. Jadi menghafal Quran cukup mudah. Oke, kalau kita lihat orang-orang yang cacat, orang-orang yang sudah divonis penyakitnya, ya, tetapi Allah beri kemampuan dengan usaha dia dan dengan izin Allah, akhirnya dia bisa menjadi hafiz Al-Quran.
Jadi menghafal Quran itu mudah. Jadi bagaimana kita berniat yang ikhlas karena Allah, kemudian bersungguh-sungguh, dan kita mulai. Ada orang ketika ketemu dengan saya, Ustaz, saya menghafal Quran Ustaz. Oke. 5 tahun kemudian berjumpa lagi. Jadi ngomongnya begitu juga. Saya mau ngapal tapi nggak dimulai. Nah, jadi niat ikhlas, mulailah. Kemudian setorkanlah bacaan yang kita hafal. Kemudian kita murojaah, kita ulang ayat yang kita hafal. Ya, jadi ketika hafalan itu baru kita ulang setiap hari. Hafalan baru kita ulang setiap hari. Ya, tetapi ketika hafalan sudah lama, ya lama hafalan itu, ya ketika hafalan itu sudah lengket. Ketika kita baca, kita tidak mikir lagi bunyi ayat berikut, sudah lengket namanya. Jadi kalau hafalan yang baru itu diulang setiap hari. Kita ulang, kita ulang, kita ulang. Kalau hafalan yang lama itu mungkin bisa kita ulang barangkali sambil kita di jalan, sambil mungkin pekerjaan yang lain yang tidak perlu kepada suara, ya itu bisa kita ulang. Tapi hafalan yang baru itu mesti kita ulang ya setiap hari agar hafal itu menjadi lengket, menjadi hafalan yang lama. Jadi ngafal Quran itu mudah ya. Bagaimana seorang kakek 80 tahun bisa ngafal Al-Quran ya, 70 tahun bisa ngapal Al-Quran ya, apalagi umur-umur ya yang masih mungkin 30 itu masih bisa untuk menghafal Al-Quran. Jadi bersungguh-sungguhlah dan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita ikhlas maka Allah akan memudahkan keinginan yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti intinya harus dimulai, Ustaz ya. Iya, dimulai. Ini ada satu pertanyaan yang sangat berhubungan sekali Ustaz dengan menghafal Al-Quran, yaitu dari Eriza Riki Rahmayani. Assalamualaikum, Ana mau nanya mengenai menghafal Ustaz. Adakah amalan khusus dalam menghafal Al-Quran agar terhindar dari futur dan meningkatkan daya menghafal Ustaz? Ustaz. Iya. Sebenarnya ya dalam Islam itu sudah ada kunci ya. Kunci kalau kita ingin menghafal Al-Qur'an itu kuncinya sudah ada. Kuncinya sudah ada. Oke, kalau kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Imam Syafi'i kalau membaca itu sekali baca hafal ya. Ahmad bin Hambal ya rahimahullah mampu menghafal sebanyak 1 juta hadis ya. Artinya apa? Artinya kita harus melihat mengapa mereka bisa seperti itu ya. Karena mereka bisa seperti itu, jawabannya adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jawabannya adalah bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Jadi takwa itu kan yang kita pahami bahwa bagaimana perintah Allah laksanakan, kemudian bagaimana larangan Allah kita tinggalkan. Itulah dia. Jadi kalau kita ingin ya bisa menghafal dengan mudah, kemudian bisa kita diberikan waktu oleh Allah untuk memurojaah, maka syaratnya adalah wattaqullah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci. Saya 2 hari yang lalu mendengar ya, melihat ya seorang anak ya hafal Al-Qur'an 30 juz ya. Bahkan dia hafal itu dites dengan cara menyambung ayat sebelumnya. Jadi bukan ayat setelahnya. Jadi kalau ayat setelahnya itu sudah biasa. Dites coba baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya langsung bisa dijawab. Jadi itulah kuncinya. Jadi ada ungkapan mengatakan iza tahural qalbu lam yashba min tilawatil Qur'an. Jadi kalau hati sudah bersih, insya Allah tidak akan kenyang membaca Al-Quran. Dibaca, dan insya Allah kita akan menjadi para penghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Mungkin Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz, satu Ya, lagi baik. dari Muhammad Ikram Ustaz.
Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, kalau baca surah Taubah di pertengahan surah, apakah tetap harus membaca bismillah atau tidak Ustaz? Ya. Dalam membaca surah At-Taubah di pertengahan ayat itu ada dua pendapat. Dalam madhab Syafi'i itu berbeda antara Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli. Jadi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu diperbolehkan membaca membaca bismillah di pertengahan surah At-Taubah. Diperbolehkan. Pendapat yang kedua dimakruhkan. Ya. Jadi di tengah itu pendapat yang kedua makruh, tidak sampai kepada haram. Jadi pertengahan ayat ada pendapat boleh dibaca bismillah, ada pendapat mengatakan makruh. Jadi tidak sampai kepada haram. Berbeda kalau di awal surah At-Taubah. Ada pendapat yang mengatakan haram membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah a'lam. Alhamdulillah Ustaz, syukran Ustaz telah Allah ibarik fik. diri untuk berbagi ilmu sama kita Ustaz. Iya, Allah ibarik fik. Habis Ustaz waktunya Ustaz, sudah sampai di. Iya, sama-sama. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan bisa menjadi amalan juga bagi kita dan juga menjadi sebab-sebab untuk menghapus dosa Ustaz. Sebelumnya kita sudahi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.